Oke, sahabat sekalian ya, ini adalah saya sampaikan kulit-kulitnya kata-kata kunci saja mengenai personality plus ya. Anda sekali lagi harus ikuti training khususnya mengenai kepribadian ya. Jadi ini yang pertama, tipe yang pertama orang lain itu adalah tipe koleris namanya. Sahabat sekalian, saya percaya sekali bahwa di alam semesta itu berlaku yang namanya hukum frekuensi. Ya, orang yang frekuensinya sama itu cenderung akan menjadi teman. Ya, orang yang frekuensinya berbeda akan tidak bisa jadi teman. Ya, orang yang sefrekuensi akan cenderung gelombangnya sama dan akan menjadi teman. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, ketika Anda ketemu dengan tipe orang lain, Anda itu harus membuat frekuensi Anda itu sesuai dengan tipe orang itu. Ya, nah oleh sebab itulah sebagai pelaku bisnis jaringan, Anda semua Bapak Ibu sekalian, Anda semua saudara sekalian itu tentunya juga memiliki tipe ini sendiri ya. Jadi semua dari kita itu masing-masing tentunya ada yang koleris, ada yang sanguinis, ada yang melankolis, dan juga ada yang plekmatis. Dari Anda semua ini loh, pasti ada salah satunya. Dan ternyata dari 4 tipe ini itu tidak ada satupun yang salah satu saja. Artinya begini, dari 4 tipe manusia itu ada satu tipe yang dominan, namun tipe-tipe lainnya tetap ada dalam sisi tubuh seorang manusia. Tapi ada satu tipe yang dominan, sama seperti Anda. Ya, nah oleh sebab itu sahabat sekalian, sebagai pelaku bisnis jaringan, Anda harus siap menjadi bunglon. Apa itu bunglon? Bunglon itu artinya Anda harus menjadi sefrekuensi dengan siapapun orang yang Anda hadapi. Ya, artinya apa? Artinya gini, kalau Anda ketemu orang koleris, Anda harus menyamakan frekuensi menjadi orang koleris. Ya, atau minimal sama dengan orang koleris. Kalau Anda ketemu orang yang sanguinis, ya Anda harus menyamakan frekuensi jadi orang sanguinis. Kalau Anda ketemu orang yang melankolis, Anda harus menyamakan frekuensi jadi orang melankolis. Demikian juga kalau ketemu orang plekmatis, Anda harus samakan frekuensi Anda untuk menjadi orang plekmatis, ya. Nah, oleh sebab itulah sekarang kita akan pelajari satu-satu, ya. Yang pertama koleris. Koleris, ya, itu suka dengan orang yang motivasinya tinggi. Sekali lagi, motivasi tinggi. Ya, dari mana tahu motivasi tinggi? Anda akan tahu ketika berbicara. Mana orang yang punya motivasi tinggi, mana orang yang tidak termotivasi. Ya, dan dia tidak suka dengan orang yang tidak termotivasi. Ya, jadi hari ini sahabat sekalian, kalau Anda mau membuat orang koleris nyaman dengan Anda, berarti Anda harus jadi orang koleris dulu. Yaitu apa? Anda harus sama-sama punya motivasi tinggi sama dengan dia. Ya kan? Dia tidak suka dengan orang yang tidak termotivasi. Yang kedua, ya kan, orang koleris itu suka dengan orang yang tidak ragu-ragu. Ya, jadi kalau Anda menyampaikan sesuatu kepada orang koleris, Anda tidak boleh ragu-ragu. Ya, dia tidak akan suka dengan orang yang ragu-ragu, sahabat sekalian. Ya, jadi menyampaikan sesuatu harus lugas, harus tegas. Dia nggak suka dengan keraguan-raguan, dan keraguan-raguan itu akan terpancar dari diri Anda. Ya, nah oleh sebab itulah kalau Anda ketemu orang koleris, Anda jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang Anda nggak betul-betul paham, tapi Anda coba menyampaikan sesuatu itu. Anda akan kelihatan ragu-ragu dan Anda kelihatan tidak menguasai hal itu. Lebih baik Anda tidak usah sampaikan. Sampaikan sesuatu yang Anda betul-betul paham secara lugas dan tegas. Dia akan suka. Ya. Kemudian orang koleris itu sangat suka tantangan. Dia sangat suka ditantang sahabat sekalian, ya. Jadi satu contoh misalnya begini, ya. Kalau Anda ketemu orang koleris, Anda bisa tantang dia dengan orang lain. Misalnya, ya, namanya Pak Budi. Pak Budi, itu Pak Amir, ya, itu kebetulan sama dengan Anda, seorang direktur sebuah perusahaan. Tapi hari ini beliau di bisnis jaringan ini, dia bisa meraih penghasilan ratusan juta Pak Budi. Ya, jadi saya lihat Pak Budi itu bisa sama seperti Pak Amir. Ya, tantang. Jadi itu tantangan namanya, ya. Kemudian orang koleris itu suka dengan orang yang fokus. Dia tidak suka dengan orang yang tidak fokus, ya. Jadi kalau Anda ketemu, maaf ya, dengan orang koleris, Anda harus fokus dengan dia. Jangan fokus sama hal lain. Ya, banyak sekali ketika Anda ketemu dengan orang koleris, dia menjadi tidak suka dengan Anda karena Anda tidak fokus dengan dia. Contoh ya, kalau Anda lagi ngobrol dengan dia, Anda terima telepon, Anda balas chat, atau Anda lihat apapun di handphone Anda. Orang koleris tidak akan suka dengan Anda. Dia tidak akan nyaman dengan Anda kalau Anda berlaku seperti itu, ya. Ini cara sederhana untuk membuat orang koleris nyaman, sahabat sekalian, ya. Nah, catatannya sahabat sekalian, untuk orang koleris, Anda jangan jadi yang dominan. Ya, paham ya? Anda jangan yang jadi yang dominan.
biarkan Anda tetap berada di bawah levelnya dia. Karena orang koleris itu tidak suka didominasi. Ya, tidak suka dikalahkan orang koleris itu. Pokoknya apapun dia selalu menang. Ya, walaupun Anda merasa diri menang, tapi jangan sampai dia merasa, orang koleris atau prospek Anda ini merasa Anda lebih dominan dari dia. Ya, jadi penting sekali Anda membuat frekuensi termotivasi tinggi sama seperti koleris prospek Anda ini. Tapi penting juga membuat Anda jaga levelnya. Jangan sampai Anda yang lebih dominan. Ya, contohnya gini nih, contohnya. Misalnya Anda ketemu orang koleris, ya. Dia punya motivasi tinggi, misalnya, waduh saya tuh pingin sekali jalan-jalan keliling Indonesia. Ya, saya pingin sekali bisa melihat Indonesia yang begitu bagusnya. Nah, itu kan motivasi tinggi kan, motivasi yang bagus, ya kan. Nah, Anda kebetulan, Anda kan harus juga punya motivasi tinggi kan. Ya, Anda juga harus menyampaikan, Anda juga adalah orang yang punya motivasi tinggi tentunya, dengan menyamakan frekuensi. Cara menyamakan frekuensi contohnya begini. Sama Pak Budi, saya juga punya keinginan Pak Budi, saya pingin sekali bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau Pak Budi kan inginnya Indonesia ya Pak ya, saya tuh pinginnya jalan-jalan tuh ke Eropa, ke Amerika. Nah, itu menunjukkan Anda punya motivasi tinggi. Tapi masalahnya levelnya di atasnya dia. Ya kan, kesannya Anda menjadi lebih dominan dari dia. Nah, ini nggak suka dia. Orang koleris ini nggak suka dengan Anda kalau Anda seperti itu. Ya, jadi artinya tetap Anda tunjukkan motivasi tinggi, tapi ingat, jangan Anda yang jadi dominan. Ya. Nah, ini sekelumit dulu sahabat sekalian. Anda harus ikuti training saya khusus berkenaan dengan yang namanya Personality Plus. Ya, Anda akan lebih tahu lebih detail, mempraktekkan hal-hal kecil agar Anda bisa menguasai orang koleris. Namun pada sesi kali ini saya ceritakan kulit-kulitnya agar Anda bisa punya kata kunci awal saja untuk bisa mendekati atau membuat orang koleris nyaman dan apa yang tidak disukai oleh orang koleris. Ya, minimal Anda bisa memahami ini secara sekilas dulu ya, sebagai dasar Anda untuk bertemu dengan orang koleris.